Saya sambil cerita ya, pengalaman juga. Pertama saya belajar bikin mandau ini sekitar Oke, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada pagi hari ini saya akan mereview dua buah ambang kerja. Ini ada di belakang saya, dua ambang ini. Ambang ini pesanan teman kita dari Kota Palangkaraya juga. Dan kita akan melihat bentuk modelnya. Ini model kita orang Kahayan, alur sungai Kahayan. Model bentuk ganggangnya, sarungnya. Boleh kita lihat. Bentuknya tidak ada ukiran, cuma dia polos gini aja. Kalau buat kerja memang kayak gini. Talinya juga nggak ada bohol kunci. Nah, polos saja, nggak ada bentuk lain, nggak ada gambar-gambar maksud saya. Kita lihat bilahnya. A3 ini tajam sekali. Ini cocok untuk berkebun atau kita ke hutan. Ini tali belawitnya. Ini kalau kita ke hutan enak bawa yang nggak terlalu panjang kayak gini. Jadi bawaannya simple, nggak terlalu capek lah, ringan juga. Ini ukuran bilahnya 40 cm lah. Ini sangat tajam sekali. Sangat tajam sekali ini. Ini sudah saya asah. Sama aja dengan yang satu ini. Ukurannya juga nggak beda. Nah, tidak berukir juga, sama kayak yang tadi. Soalnya yang punya juga sama ini. Dia mesen dua. Nah, bilahnya juga sama. Ini tajam sekali ini parang. Kalau mau order boleh teman-teman. Tapi kita nggak punya yang ready, harus dipesan dulu. Paling bikin satu ini seminggu lah, cepat itu seminggu. Soalnya apalagi kalau bahan kita kayak ganggang ini habis, kita mudik dulu nyari ke kampung, nyari ganggang bahannya ini. Sarungnya juga kita cari, rotannya juga kita cari juga ini. Lincah ini, enak. Ukuran 40 cm lah. Saya nggak ada ukur juga, tapi kira-kira aja ini 40 cm. Jadi motif ininya motif Kahayan. Jadi dulu pertama saya belajar, saya sambil cerita ya, pengalaman juga. Pertama saya belajar bikin mandau ini
sekitar 2000 berapa ya, 12, berarti 10 tahun lebih lah saya belajar, sudah mempelajari parang nih, mandau juga. Jadi pertama saya belajar dulu, beliau yang pertama mengajari saya itu kalau dia bikin ambang ya kayak gini model bentuk punya kakek dulu tuh, beliau tuh. Jadi nggak seenak-enak kayak sekarang ada YouTube, belajar dulu tuh. Pertama saya belajar sama beliau, yang diajarin cuma tempusir ini yang paling depan, dia nggak ngajarin yang belakang. Jadi saya bingung waktu itu, gimana belakangnya ini, pikirku yang di tengah nih bukan belakang. Jadi yang diajarin beliau cuma ini. Jadi sebenarnya kalau kita memang pengen belajar masalah mandau ini, ya dari niat hati aja, nggak usah kita paksakan kayak gimana. Pokoknya niat, ada niat, terus bakat ada. Walaupun kadang orang nggak terlalu ngajarin kita, kalau kita memang ada niat pasti bisa, itu pasti yakin saya bisa. Nah saya belajar tuh cuma ini aja sama kakek itu. Jadi saya dapat motif ambang yang bentuk kayak gini dari kakek yang ngajarin saya tempusir ini dulu. Ini kurang, ini banyak mata anunya. Ini yang agak bagus, nah agak bersih lah. Ini belum saya pernis. Nah, tempusir ini udah meninggal almarhum kakek itu dulu yang ngajarin saya ini. Terima kasih juga sama beliau. Nah, habis itu saya belajar sama orang penempak juga. Beliau ngajarin saya bikin ini, tali belawit, tali pinggang, tali ikat mandaunya ini. Ini lain guru lagi yang ngajarin bikin ini. Beliau masih ada aja sampai sekarang, masih sehat. Nah, ini yang terakhir saya belajar. Kalau bahasa kami sini nama ini sulat telu, atau bahasa Indonesianya sulat 3. Ini teman saya yang ngajarin, satu kampung sama saya. Teman saya itu kayak saudara aja sama saya. Nih, mungkin kawan itu lihat video saya nanti ketawa dia nih. Nah, ya bersyukur sekarang saya dari Nempa, lain juga tempat belajar. Bikin ini sulat, lain juga gurunya. Bikin tali, beda juga gurunya. Ini pertama saya belajar dulu, udah meninggal almarhum kakek itu, beda juga guru saya belajar. Jadi kalau mau belajar itu ya niat aja dari hati, dan kita harus ada guru sebenarnya. Soalnya mandau atau ambang nih harus ada cerita, tahu kita cerita atau petuanya gitu nah, biar kita tuh tahu bentuk atau peletakan tempat ininya itunya gitu nah. Sebenarnya bikin mandau ini banyak ininya, ritual atau nggak sembarangan. Mungkin kata-kata saya salah ya, dari ukuran ini itu nggak sembarangan, harus ada ukuran yang pas, nggak boleh kita letakin ini di sini gitu. Jadi makanya harus kita tanya-tanya sama orang tua masalah tempat ini, mandau ini atau tempusir ini, jaraknya ini ke sini ya harus ada ininya. Nah kayak seperti ini nih, ini kelihatan biasa aja, tapi kata almarhum dulu, ini sama ini jangan terlalu dekat kata dia. Nggak tahu maksudnya apa ya, saya ikutin sampai sekarang. Parang-parang saya nggak pernah saya ini ketemu sama yang ini. Harus ada jarak 1 jari atau deket nggak apa-apa juga. Ya namanya petua orang tua dulu, kita nggak tahu, mungkin ada pamalinya atau apa,
kita harus ikutin, namanya mereka dulu kan banyak tahu dari kita yang sekarang, kita cuma ngikutin aja zaman sekarang. Oke, kalau teman-teman ada yang minat pesan ambang, boleh komen-komen lah. Nah, ini yang di belakang pesanan-pesanan teman-teman yang belum diambil. Ada yang sudah dibayar lunas, ada yang belum juga. Ya namanya usaha, ya mau kayak gimana. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini konten saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Boleh tanya-tanya, takut ada yang mau mesen mandau kah, atau ambang, atau parang kerja pun ada juga semua di sini. Nah kayak gini, ini pesanan teman sekolah saya. Nah ini mandau, tapi ini belum jadi, belum saya kasih tatah, makanya ini belum dilem, soalnya baru habis saya tempa. Motif-motif sininya juga saya belum bikin, ini baru saya bor aja, makanya. Nah, ini sekitar panjang bilahnya sekitar 45 cm lah. Boleh pesan mandau, ambang, bisa semua di sini. Nah, barang kerja atau bukan kayak ambang juga bisa, atau kayak apa ya, bisa dondong kata bahasa kami sini, bisa. Soalnya saya nggak terlalu fokus juga sama mandau. Ya namanya kita di kebun kan, nggak yang buat mandau juga, pakai parang kerja yang kayak pisau dondong juga bisa. Pisau dondong tuh saya nggak ada contoh ini. Nah kayak gini, ini pendeknya ini. Kalau ini buat kita berangkat mancing. Nah kalau bahasa di Jawanya bedok lah. Bahasa Sunda atau bahasa Jawa ya, nah golok. Kalau kami di sini namanya pisau dondong. Jadi biasanya panjang, bisa segini-gini juga. Soalnya kemarin pas aku nempak di kampung, ini besinya memang kecil, makanya dapatnya kayak gini. Kalau buat mancing kayak gini enak, simple, disimpan di tas atau di pinggang atau di karung kalau kita berangkat mancing. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe ya, biar berlanjut lagi video saya nih. Nanti saya review juga itu mandau yang di belakang ini, yang belum sarung ini. Mungkin 2-3 hari ini saya bikin sarungnya biar cepat jadi teman saya tuh. Oke, selamat pagi teman-teman.